Bayangkan ada satu pria yang bahkan pemerintahan dunia pun ingin hilangkan dari sejarah. Bukan karena krunya, bukan karena kapalnya, tapi karena tubuhnya sendiri adalah ancaman bagi dunia. Yup, ada satu manusia yang dipercaya telah menampung 3 buah iblis dalam tubuhnya. Bukan Kurohige, tapi Rox de Sebek. Yup, kali ini kita akan bahas terkait dengan teori ini. Namun seperti biasa, siapkan cemilan kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di era sebelum Roger, Rox de Sebek ini bukanlah sekedar bajak laut biasa. Dia adalah anomali dan mungkin saja adalah wadah terkutuk dari 3 kekuatan buah iblis. Banyak yang bertanya-tanya mengapa satu pria ini bisa mengendalikan monster seperti Kaido, Big Mom, Shiki, Shirohige, dan yang lainnya. Jawabannya mungkin bukanlah karismanya, tapi dominasi absolutnya lewat kekuatan buah iblis. Sebek mungkin saja adalah pemburu buah iblis pertama. Sebelum Kurohige dikenal sebagai pemburu buah iblis, sudah ada satu orang yang lebih dahulu melakukan hal tersebut secara diam-diam, sistematis, dan juga brutal. Dia adalah Rox de Sebek. Tujuan dari Sebek ini bukan hanya menjadi raja bajak laut, tapi mengumpulkan, memahami, dan menguasai seluruh peta kekuatan buah iblis yang ada di dunia. Bukti-bukti yang terkait dengan hal ini adalah kru Rox ini penuh pengguna buah iblis yang kuat. Big Mom, Kaido, Shirohige maupun Shiki adalah orang-orang dengan kemampuan buah iblis yang overpower. Apakah mereka bergabung secara kebetulan atau apakah Sebek ini memang mengkoleksi pengguna buah iblis kuat di bawah komandonya? Di sini pun terlihat Sebek pernah menyerang God Valley adalah indikasi kuat juga Rox ini adalah kolektor buah iblis. Tempat ini bangsawan dunia dan para budak dikumpulkan. Bisa jadi di sinilah ada buah iblis langka yang disimpan oleh pemerintahan dunia. Sebek datang bukan sekedar ingin kekuasaan, tapi ingin merebut kekuatan tersembunyi yang metodenya mirip sekali dengan Kurohige yang mengincar, mengatur perang dan menunggu pengguna mati, lalu mencuri buahnya. Bisa jadi Kurohige hanya meniru ataupun meneruskan sistem yang dulu dibuat oleh Sebek. Nah, sekarang dengan mengumpulkan beberapa jenis buah iblis yang kuat, tentu saja ada potensi bahwa orang ini seperti layaknya Kurohige juga yang ingin membentuk dirinya dengan kekuatan dahsyat dari buah iblis tersebut, dengan menanamkan kemampuan tersebut di dalam dirinya. Jadi sekarang bagaimana jika Sebek ini memiliki 3 jenis buah iblis? Pertama adalah buah Paramecia. Opsi ini sangatlah banyak. Bisa saja adalah buah iblis manipulasi gaya gravitasi ataupun kehancuran, atau OP-OP Nomi yang sebelumnya Tamagon teorikan. Dan opsi terakhir bisa saja adalah Paramecia Bara-Bara Nomi. Petunjuk gunung terbelah adalah salah satu acuannya. Bara-Bara Nomi memungkinkan tubuh terpisah-pisah dan tidak bisa dipotong, bahkan oleh tebasan tajam sekalipun. Satu-satunya buah yang secara mutlak membuat seseorang kebal dari pemotongan fisik. Kemudian lanjut ke buah Logianya, bisa saja Logia misterius yang bisa menelan cahaya dan energi, mirip seperti Yami Yami Nomi. Atau bisa saja dia adalah pengguna pertama dari Yami Yami Nomi. Setelah insiden God Valley, Sebek ini dianggap mati, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan tak lama setelah itu, buah Yami Yami pun kembali muncul dan entah bagaimana akhirnya jatuh ke tangan dari Kurohige. Yami Yami Nomi mungkin saja sengaja dilindungi oleh Shirohige, disembunyikan dan bahkan diwariskan untuk orang tertentu. Tapi Kurohige tidak menemukan buah tersebut. Tapi buah itulah yang memilihnya karena dia punya sisa jiwa ataupun bagian dari garis keturunan dari Rox de Sebek. Dan yang terakhir adalah mungkin saja Sebek dulunya pernah punya mythical Zoan kuno, makhluk dunia bawah dari legenda sebelum abad kekosongan. Sekarang bagaimana semua ini berhubungan dengan Marshall Dietrich? Tubuhnya memiliki struktur yang aneh, bahkan Marco sempat mengatakannya. Dia tidak pernah tidur seumur hidupnya, sesuatu yang mustahil bagi manusia manapun. Dan yang paling mengejutkan, dia adalah satu-satunya manusia yang mampu memakan lebih dari 1 buah iblis, sesuatu yang seharusnya membunuh siapapun seketika. Sebek adalah maniak pengetahuan. Tujuan hidupnya adalah menggulingkan pemerintahan dunia dan menguasai seluruh dunia, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan 1 buah iblis saja. Jadi, kuat dugaan Sebek ini meneliti asal-usul buah iblis dan cara perpindahannya, menciptakan metode rekayasa tubuh sehingga
bisa menampung lebih dari satu jiwa buah iblis. Bahkan, bisa jadi membelah jiwanya sendiri. Ini mirip seperti teori kekuatan Yami Yami no Mi Kurohige yang mampu menyerap segala sesuatunya. Kita tahu bahwa kemampuan utama dari Yami Yami no Mi memang menarik apapun ke arah kegelapan, menetralkan kekuatan buah iblis lawan, dan juga ada satu hal yang lebih penting, yakni menyerap esensi buah iblis itu sendiri. Ini berarti Teach tak perlu makan buah iblis keduanya secara langsung, ia dapat menyedot tanda petik jiwa buah iblis dari tubuh miliknya. Seperti halnya ia menghisap roh dari kekuatan tersebut. Kalau benar bahwa Yami Yami no Mi bisa menyerap kekuatan tanpa memakan buahnya, maka Kurohige tidak butuh memakan buah ketiga secara konvensional. Dia cukup membunuh ataupun melemahkan pemiliknya, menggunakan kegelapan untuk menyerap inti dari kekuatan buah tersebut dan menyimpannya di dalam tubuhnya seperti ruang penjara kekuatan. Metode ini sudah ia terapkan pada Shirohige di Marineford. Jadi, dengan kata lain, Kurohige ini tidak melanggar hukum dunia dengan kekuatan fisik biasa. Ia menggunakan hukum kegelapan yang mungkin hanya dimiliki oleh buah iblis Yami Yami no Mi. Jadi, kekuatan menyerap di Marineford tersebut bukanlah trik, tapi itu adalah kunci utama untuk memakan 3 buah iblis sekaligus. Overall, 2 era, 2 nama yang besar dan 2 sosok yang menjadi ancaman terbesar bagi tatanan dunia. Namun, satu tujuan yang tak pernah berubah, yakni menggulingkan kekuasaan absolut dan juga menguasai dunia. Rox the Sebek adalah figur yang muncul jauh sebelum era bajak laut dimulai. Ia bukan sekedar bajak laut, ia adalah ideologi dan sebuah gerakan tunggal yang bertujuan untuk menghapus sistem yang telah berakar ratusan tahun lamanya. Tujuannya sangat jelas, menumbangkan penguasa dunia, menghancurkan simbol-simbol kekuasaan dan mengambil alih kendali dunia di bawah satu tangan. Sementara itu, Kurohige tak pernah menyatakan niatnya secara langsung, namun dia seperti layaknya Sebek ingin menguasai dunia juga. Ia mencuri kekuatan buah iblis terkuat. Ia membentuk aliansi dengan para penjahat yang paling berbahaya. Mereka berdua ini ingin menguasai dunia dengan satu pemanfaatan yang sangat penting, yakni kekuatan dari buah iblis legendaris yang mereka serap sendiri ke dalam tubuh mereka. Jadi, kesamaan antara Sebek dan juga Kurohige bukanlah kebetulan. Baik dalam cara berpikir, strategi maupun tujuan keduanya merupakan refleksi dari satu ide utama, bahwa dunia ini harus ditundukkan dengan cara mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa untuk bisa melawan musuh-musuhnya dalam menggapai tujuannya. Yang tak lain adalah buah iblis sendiri yang menjadi acuan pokok dari kemampuan untuk menjadikan dia orang nomor 1 di dunia nanti. Yup, jadi bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.